Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan hari ini guys, kita akan mengganti relay ATS yang sudah pernah kita unboxing ya. Jadi saya akan mengganti untuk relay yang ada di sini ya guys. Oke, jadi bisa dilihat tadi untuk relaynya. Jadi sekarang kita akan memakai relay yang seperti ini ya. Nah, ini dia guys. Kita akan mengganti relay untuk sistem 220 dan sistem 12 volt. Pertama, kita akan memasang dulu untuk jalur perkabelan yang ada pada 12 volt dulu ya guys. Jadi ini 12 volt. Dan sekarang kita akan melakukan pemasangan kabel ya pada soket yang ada pada relay ini. Oke, kita akan lanjut untuk soket yang sudah dipasang untuk perkabelannya. Nah, ini dia guys untuk perkabelan ya dari sistem ATS untuk relay yang 12 volt. Jadi relay yang 12 volt ini kita akan memakainya sebagai pemindah dari arus PLN ke arus PLS dan menuju beban rumah ya. Yang pertama di sini kita mulai dari common ya. Dari common ini kita hubungkan ke jalur beban, instalasi beban ya yang ada di rumah. Jadi kita lihat, bisa dilihat dari sini untuk jalur commonnya di sini nomor 1 dan nomor 11. Kita lihat sekarang untuk, nah ini dia guys, untuk nomor 1 dan nomor 11. Ini dia untuk perkabelannya. Dan untuk dari PLN di sini kita ambil dari normally close ya, yang nomor 5 ya guys. Nomor 5 sama nomor 8. Nah ini guys, ini nomor 8. Jadi sebelah sini untuk kabelnya ya. Dan nomor 5 yang di sini ya. Ini nomor 5. Jadi kabel yang 2 ini kita hubungkan dari jalur normally close ke input PLN. Dan untuk jalur input dari PLTS di sini, jadi ini kita hubungkan dari nomor 9 ya, dari normally open nomor 9 dan nomor 4 ya guys. Jadi ini adalah nomor 9 ya guys, kabel yang ini nomor 9 dan nomor 4 di sini ya. Yang jelas di sini ya guys untuk nomor 4 dari inverter ya, PLTS. Jadi ini dia. Oke, langsung saja kita pasang untuk relay yang 12 volt ini dulu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk memasangnya di rel konektor MCB ya, atau soket ini.
kita pasang dulu ya guys. Oke, setelah terpasang, sekarang kita akan memasang ke jalur terminal blok ya yang ada di sini. Jadi untuk nomor 1 guys, guys kita tunjukkan untuk nomornya ya di sini. Ini dia untuk nomor 1 dan nomor 11 atau common ya di sini dan di sini. Jadi ini dia. Ini kita hubungkan ke jalur. Kita lihat untuk skemanya di sini. Jadi nomor 11 tadi ya. Nah, ini dia nomor 1 dan nomor 11 adalah common atau jalur ke instalasi rumah, guys. Jadi ini untuk instalasi rumah ya. Oke, kita hubungkan. Jadi ini kita sudah mempersiapkan untuk perkabelannya. Kita kencangkan dulu untuk bautnya ya. Oke, setelah dirasa sudah kencang untuk jalur common ya, atau yang jalur yang menuju ke instalasi rumah ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke jalur yang kedua ya. Jadi setelah dari jalur common ya, di jalur pin 11 dan pin 1, sekarang kita ke normally close yang nomor 5 dan nomor 8 untuk jalur PLN. Jadi nomor 5 dan 8 ya. Jadi di sini titiknya ya. Nomor 5 dan nomor 8. Jadi ini dia untuk perkabelannya ya. Oh ya, supaya beraturan di sini kita lihat untuk jalur nomor 1 ya, pin 1 terhubung ke nomor pin 5 ya guys. Jadi kita hubungkan nomor 1 dengan nomor 5. Ini dia untuk pin 5. Oke, sekarang sebelahnya lagi untuk jalur pin 8 ya. Pin 8 yang menuju ke pin 11 nanti. Oke, nanti kita kencangkan ya karena masih ada penambahan kabel nanti untuk jalur PLN untuk soket relay yang kedua untuk yang 220 ya. Jadi ini untuk yang 12 volt. Sekarang kita lanjut ke nomor normally open ya guys. Jadi normally open di sini adalah nomor 4, pin 4 dan
pin 9. Ini untuk pin 4 dan pin 9. Jadi untuk pin 4-nya kita hubungkan ke sini ya. Nah, ini dia. Kita pasang dulu untuk bautnya ya. Jadi ini masih belum selesai ya, jadi ada relay satu lagi ya. Ini bisa dikencangkan ya, karena tidak ada lagi penambahan untuk jalur di sini. Oke, setelah semua terpasang di sini, kita lanjut untuk pemasangan relay yang kedua. Jadi untuk relay kedua ini untuk relay 220 ya guys. Jadi ini untuk saklar nanti yang menuju ke kontak inverter dan arus DC. Oke, sama saja untuk soketnya ya. Kita tinggal mengambil 2 common dan 2 normally oven dan 2 normally close. Langsung saja kita pasang untuk ini ya guys. Untuk lebih memudahkan, kita cabut, kita pasang untuk soketnya guys. Nah, jadi sekarang kita akan mengambil 2 common ya. Untuk common pertama kita ambil nomor 1 dan nomor 11 ya. Nomor 1 ini kita akan hubungkan ke normally close nomor 5 untuk jalur arus DC. Jadi untuk arus DC di sini kita akan mengambil dari sini guys. Jadi setelah dari baterai masuk ke LPD, kita akan mengambil jalur kabel yang berwarna keabuan ini guys. Oke, jadi ini ada ya guys, untuk kabel yang warna abu ini kita hubungkan sekarang ke jalur pin nomor 5 yang ada di sini ya. Oke, setelah nomor 5 ya. Jadi sekarang kita hubungkan ke arus beban ya. Di sini untuk nomor 1. Nomor 1 di sini adalah setelah dari LPD masuk ke arus DC ya. Jadi untuk arus DC ini kita hubungkan nanti ke pin 1 ya, atau jalur common yang menghubungkan antara nomor 5 dengan nomor 1. Ini kita ambil dari jalur lampu yang satunya ya. Untuk outputnya di sini ya. Nah, ini nanti untuk jalur DC yang masuk ke beban lampu dan juga jalur plus ke LVD ini ya, atau
yang menuju ke step down ya guys. Jadi ini warnanya yang hijau leres kuning ya. Kita hubungkan sekarang ke jalur common yang terhubung ke pin nomor 5 ya, atau normally close. Oke, setelah ini terpasang, kita lanjut ke jalur saklar inverter ya guys. Jadi untuk jalur ini adalah saklar inverter ya. Ini langsung dari inverter ya, dan sebelahnya lagi nanti kita pasang ya. Kita pasang jalur dari inverter. Untuk yang sebelahnya satunya lagi kita akan pasang ke LVD dulu ya guys. Jadi jalur yang kedua ini adalah jalur common kedua ya, antara pin 11 dengan normally close yang nomor 8. Jadi ini kita hubungkan ke pin 8. Oke, setelah selesai kita ambil yang satunya ya guys. Jadi satunya lagi dari inverter ya, masuk ke LPD, lalu ke jalur yang biru ini ya guys. Ke nomor 11 ya. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut ke pemasangan untuk arus input ya dari PLN. Jadi ini arus input dari PLN pertama. Ini dia ya. Jadi sebelum masuk ke sini, jadi sudah ada saklar dan fuse ya yang ada di sini untuk mengamankan nanti ya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, kita pasang untuk pin 10 dan pin 2 ya, atau input AC dari relay ini ya, yang menuju ke relay guys. Dan nomor 2 ya. Jadi untuk input ya, nomor 2 dan pin 2 dan pin 10 ya. Pin 10, pin 2. Oke, setelah ini selesai, jadi sekarang untuk saklar kontak ya, yang kabel ini nanti akan masuk ke saklar yang ini ya, untuk mengubah mode dari mode PLTS sebagai utama atau PLN sebagai mode penyuplai utama ya. Ini dia untuk jalurnya, dan satunya lagi masuk ke fuse ya. Sebelumnya kita juga memasang untuk saklar langsung dari PLN ya, yang untuk
saklar di sini ya, karena kita standby untuk rice cooker memakai PLN. Jadi untuk jalur ini khusus untuk rice cooker ya, karena dia akan standby untuk memakai PLN saja ya. Oke, jadi ini dia, kita hubungkan. Sekarang kita bisa press untuk terminal yang ada di jalur sini ya, jalur PLN. Oke, setelah semua terpasang di sini, jadi tinggal yang relay yang 12 volt ya. Relay yang 12 volt kita ambil jalurnya dari step down ini ya. Jadi ini dia untuk jalurnya ya guys. Jadi di sini bebas untuk polaritas untuk relay yang 11 pin. Oke, saya akan pasang dulu ya guys untuk kabelnya. Oke, setelah semua terpasang untuk kabel dan lain-lain, sekarang kita lanjut untuk pemasangan relay ya. Jadi ini relay yang 12 volt. Posisinya di sini ya, sebagai switch untuk PLN dan PLTS ya. Dan untuk relay yang kedua ini adalah relay 220 ya, langsung dari PLN ya, sebagai pengganti dari relay yang double kemarin ya. Jadi sistem 12 volt hanya pada relay utama ya, dan ini relay kedua. Sekarang kita tes untuk relay yang antara PLN dan PLTS ya. Kita tes hidupkan ya guys. Jadi bisa dilihat dari sini ya. Kita akan menghidupkan untuk load arus beban. Oke, sudah aktif ya. Jadi merah ini tandanya aktif ya guys. Dan ini belum aktif ya. Kita matikan lagi ya. Oke. Tandanya sudah hilang di sini ya. Jadi ini sudah bisa berfungsi. Sekarang untuk arus AC ya. Kita lihat di sini. Sekarang kita hidupkan untuk kWh meter PLN ya. Oke guys, jadi ini sudah hidup ya. Bisa lihat dari tanda ini ya guys. Sekarang kita matikan untuk arusnya dari sini juga bisa ya guys. Bisa lihat langsung mati ya. Kita hidupkan lagi. Oke. Jadi bisa diaktifkan di sini juga ya. Saya langsung tes ya.
Oke, bisa aktif ya. Jadi di sini akan memakai arus load beban ya guys. Bisa dilihat. Ini untuk jalurnya. Untuk relay yang 12 volt. Dan ini untuk 220 ya. Dan kita tes untuk apakah sudah bisa aktif ya. Oke, sekarang kita tes untuk hidupkan PLN. Oke, sudah bisa aktif ya. Dan kita matikan lagi. Jadi PLN sudah hidup dan arus DC sudah mati ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini untuk proses penggantian ya dari relay yang di sini ya. Jadi di sini kita ganti dan juga di sini ya. Jadi untuk sistem lainnya tetap sama saja ya. Masih seperti semula. Untuk pergantian kita hanya mengganti 2 relay. Jadi ini tetap kita memakai 12 volt, cuman di sini kita memakai yang 220 ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.